Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 635A05 jurusan akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Liasari Samnupida Magister Pendidikan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Sebelumnya, perkenalkan saya Reza Mayasari bersama rekan-rekan saya ada Aprilia Nur Hikmah, Ardita Indah Puspitasari, Elva Koni Yurika Putri, dan Erika Rahma Anjani. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini ada soal ANOVA satu arah, nomor 1 di mana kelas 72A03 melakukan pengamatan pada hutan untuk mengetahui rata-rata tingkat kelangsungan hidup jenis pohon yang hidup di hutan tropis seperti cemara, akasia, bambu, karet, dan sengon. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat data-datanya itu di tabel ini. Untuk cemara itu ada 18, 20, dan 10. Untuk totalnya 48. Seterusnya juga untuk akasia, bambu, karet, sengon, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, pertanyaannya, dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kelangsungan hidup pohon yang hidup di hutan tropis untuk setiap varietas pohon. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini langkah pertama yaitu kita menguji hipotesisnya, di mana H0-nya adalah rata-rata tingkat kelangsungan hidup pohon yang hidup di hutan tropis tiap-tiap varietas pohon sama. H1-nya, rata-rata tingkat kelangsungan hidup pohon yang hidup di hutan tropis tiap-tiap varietas pohon tidak sama. Di sini ada taraf nyata dan derajat bebas. Untuk taraf nyatanya itu 0,05, derajat bebasnya variabel 1, di mana variabel satunya itu K dikurang 1, K-nya 5 dikurang 1, 5 dikurang 1, 4, terus variabel 2, N dikurang K, N-nya 14, K-nya itu 5, 14 dikurang 5, 9. Untuk daerah kritisnya, dapatlah daerah kritisnya itu nilai F-table-nya itu kita dapat di 3,63. Selanjutnya kriteria pengujian, HO diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F-table. H1 diterima jika F hitung lebih besar F-table. Untuk nilai hitungnya, di mana rumusnya itu JKT, yaitu jumlah kuadrat total dikurang dengan total semua pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan atau anggota baris. Di mana cara mencari jumlah kuadrat totalnya itu, kita lihat ke tabel datanya tadi. Nah, misal cemara ini kan ada 18, 20, 10. Nah, di sini kita kuadratkan menjadi 18 kuadrat, ditambah 20 kuadrat, ditambah 10 kuadrat, seterusnya seperti itu untuk jenis pohon lainnya, dikuadratkan juga. Nah, tadi kan T kuadratnya itu total semua pengamatan. Untuk total semua pengamatannya ini, kita lihat total dari data ini tuh 213. 213 ini kita kuadratkan juga dibagi menjadi 14, di mana 14 itu banyaknya pengamatan atau anggota baris. Itu dapat dari cemara kan ada 3, akasia ada 12, 14, ada 2. Jadi, total dari baris ini ada 14. Nah, total jumlah kuadrat total ini totalnya dapatlah 3.373 dikurang hasil dari 213 kuadrat dibagi 14 yaitu 3.240,6.428. 3.373 dikurang 3.240,6.428 dapatlah hasil JKT-nya senilai 132.3.572. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardita. Saya Ardita Indah Puspitasari dengan NIM 632200570. Saya akan melanjutkan soal ANOVA satu arah penyelesaian nilai hitung, JKK, JKG, dan juga kesimpulan. Kita bahas dulu untuk perhitungan JKK atau jumlah kuadrat kolom, di mana rumusnya yaitu sigma kolom. Sigma kolom dikali TI pangkat 2 dibagi NI, di mana TI pangkat 2 itu total semua pengamatan, dan NI itu banyaknya pengamatan. Dikurang T pangkat 2 dibagi N, T pangkat 2 yaitu total keseluruhan pengamatan, dibagi N yaitu banyaknya pengamatan atau keseluruhan anggota baris. Kita langsung masukin aja ke rumusnya. Di sini ada 48 kuadrat dibagi 3 ditambah 26 kuadrat dibagi 2 dan seterusnya. Untuk pembagiannya ini kita bisa lihat di tabelnya. Jadi di sini ada total keseluruhannya yaitu 48, kita pangkatin 2. Lalu untuk 3-nya itu kita bisa lihat di kolom samara di sini ada 3 populasi. Jadi pembagiannya dilihat dari situ. Lalu untuk akasia 2 berikut juga yang seterusnya. Dan dikurang 213 pangkat 2, T pangkat 2-nya dibagi sama 14 banyaknya total keseluruhan pengamatan. Jadi hasilnya yaitu 3.254,333 dikurang 3.240,6428. Total dari jumlah kuadrat kolomnya yaitu 13,6902. Berikutnya kita menghitung JKG atau jumlah kuadrat galat, yaitu rumusnya jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kolom. Di sini kita bisa lihat jumlah kuadrat totalnya hasilnya 132,3572 dikurang 13,6902.
Jadi total JKG-nya 118,667. Jadi kesimpulan nilai hitungnya di sini kita bisa lihat nilai tengah kolom, jumlah kuadratnya itu 13,6902 itu didapat dari JKK. Lalu untuk galatnya jumlah kuadratnya 118,667 itu hasil dari JKG tadi. Kita total didapat 132,3572. Berikutnya kita ke derajat bebas. Di sini ada V1-nya yaitu 4 dan juga V2-nya 9. Lalu untuk mendapatkan nilai kuadrat tengah, di sini kita bagi jumlah kuadrat dengan derajat bebas. Jadi 13,6902 dibagi 4 hasilnya 3,4226. Berikutnya juga yang galat 118,667 dibagi 9 hasilnya 13,1852. Untuk F hitung, di sini kita bagi 3,4226 dengan 13,1852. Hasil F hitungnya 0,2596. Kesimpulannya, 0,2596 atau F hitung itu berada di area H0 atau diterima. Jadi rata-rata tingkat kelangsungan hidup pohon yang hidup di hutan tropis tiap-tiap hitungnya varietas adalah sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Soal berikutnya yaitu soal ANOVA satu arah. Yang kedua, seorang guru ingin meneliti hasil belajar siswa berdasarkan 3 kategori, yaitu siswa dengan metode belajar mandiri, siswa dengan metode belajar berkelompok, dan siswa menggunakan metode belajar campuran. Dengan tingkat signifikansinya yaitu 5%, data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Taraf nyatanya 5%. Uji, apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai hasil belajar dari 3 jenis metode belajar tersebut? Langsung aja kita ke penyelesaiannya. Yang pertama ada hipotesisnya H0 atau hipotesis 0, yaitu rata-rata tingkat kelangsungan hidup pohon adalah sama. Lalu untuk H1 atau hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata tingkat kelangsungan hidup pohon yang hidup di hutan itu tidak sama. Berikutnya ada taraf nyata dan juga derajat bebasnya. Di sini taraf nyatanya tadi 5%, jadi 5 dibagi 100 hasilnya 0,05. Lalu untuk derajat bebasnya V1-nya yaitu K dikurang 1 atau jumlah kolom dikurang 1 yaitu 2. Lalu untuk V2-nya K dikali N dikurang 1 yaitu jumlah kolom dikali dengan banyaknya kolom, banyaknya baris dikurang 1. Di sini kan banyaknya baris 8. Jadi 3 dikali 8 dikurang 1 hasilnya 21. Berikutnya kita masuk ke daerah kritis. Nilai F tabelnya yaitu 0,05, titik koma 2, lalu titik koma 21. Hasilnya 3,47. Kriteria pengujiannya H0 diterima jika F hitung itu lebih kecil atau sama dengan F tabelnya. Berikutnya, H1 diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabelnya. Langsung aja kita masuk ke nilai hitungnya. Pertama kita hitung dulu JKT-nya atau jumlah kuadrat total. Rumusnya sigma kolom dikali sigma banyaknya pengamatan dikali X IJ pangkat 2, yaitu pengamatan ke J dari populasi ke I, lalu dikurang T pangkat 2, total semua pengamatan dibagi NK. NK itu tadi banyaknya baris dan juga kolom. Langsung aja kita masukin angka-angka yang ada di tabel ini ke dalam rumusnya dengan pangkat 2, lalu dikurang 170 pangkat 2, itu hasil dari total pengamatan, dibagi 8, yaitu jumlah baris, dan juga dikali 3 jumlah kolomnya. Hasilnya 1236 dikurang 28.900 dibagi 24 sama dengan 1236 dikurang 1204,166. Jadi hasil jumlah kuadrat totalnya 31,834. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elva. Selanjutnya, saya Elva Penerika Putri. Saya akan melanjutkan soal ANOVA satu arah penyelesaiannya. Yang kelima, nilai hitung JKK sama dengan sigma K I sama dengan 1 TI kuadrat per N dikurang T2 per NK. JKK sama dengan 55 kuadrat per 8 ditambah 52 kuadrat per 8 ditambah 63 kuadrat per 8 dikurang 170 kuadrat per 8 dikali 3. JKK sama dengan 1212,25 dikurang 28.900 dibagi 24 sama dengan 1212,25 dikurang 1204,166. JKK sama dengan 8.084. Selanjutnya JKG sama dengan JKT dikurang JKK. JKG sama dengan 31.834 dikurang 8.084. JKG didapatkan 23,75. Kesimpulannya, sumber keragamannya nilai tengah kolom, jumlah kuadratnya 8.084, derajat bebasnya 2, kuadrat tengahnya 4.042. Sumber keragaman galatnya, jumlah kuadratnya 23,75, derajat bebasnya 21, kuadrat tengahnya 1.131, totalnya jumlah kuadratnya 31.834, derajat bebasnya 23. F hitungnya 3.574. Berikut rata-rata nilai hasil ketiga metode belajar siswa tidak sama. Selanjutnya soal ANOVA dua arah. Yang pertama, mahasiswa kedokteran melakukan penelitian tentang program penurunan berat badan dengan beberapa metode berdasarkan usia pasien. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan taraf nyata 1%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada program penurunan berat badan berdasarkan metode dan usia pasien. Selanjutnya soal ANOVA dua arah penyelesaian.
satu hipotesis, yaitu hipotesis ANOVA kolom, H0-nya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok metode. Yang kedua, H1-nya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Yang B-nya hipotesis ANOVA baris, H0-nya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. H1-nya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Yang kedua, taraf nyata dan derajat bebas. Yang pertama, taraf nyatanya A sama dengan 0,01. Yang kedua, derajat bebasnya, Si1 barisnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Si1 kolomnya 4 dikurang 1 dapat 3. Si2-nya sama dengan 4 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. 3. Daerah kritis. Itu ada 2. A. F tabel kolom pada alfa 0,01. DB1-nya itu 3, DK2-nya itu 6 adalah 9,78. Yang kedua, F tabel garis pada alfa 0,01, DB1 sama dengan 2, DK2 sama dengan 6 adalah 10,92. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penyelesaian soal ANOVA 2 arah. Yang keempat, ada nilai hitung. Dia kurang dari 20, penurunan berat badan metode satunya 4, metode 27, metode 35, metode 45, total barisnya 21. Usia 20-40, penurunan berat badan metode satunya 2, metode 2-nya 9, metode 37, metode 45, lalu total barisnya 23. Usia lebih dari 40, penurunan berat badan metode satunya 5, metode 23, metode 32, metode 4-nya 5, kemudian total barisnya 15. Kita total kolom, metode satunya total kolomnya 11, metode 2 19, metode 3 14, metode 4-nya 15. Kemudian total kolom dari baris itu 59. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. Rumusnya JKT sama dengan sigma I sama dengan 1 pangkat B, sigma J sama dengan 1 pangkat K, XIJ pangkat 2 dikurang T kuadrat itu total semua pengamatan per BK jumlah kolom dan baris. Kita masukkan angka-angka yang tadi ada di kolom. JKT sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat dan ditambah 5 kuadrat. Kemudian dikurang 59 kuadrat per 12. Jadi totalnya 337 dikurang 290,08. Total JKT-nya adalah 46,92. Kemudian kita akan menghitung jumlah kuadrat baris atau JKB. Rumusnya JKB, sigma I sama dengan 1B, PJ pangkat 2 per K itu jumlah kolom, PJ pangkat 2 itu jumlah atau total pengamatan pada kolom, dikurang T pangkat 2 per BK. Kita masukkan angka-angkanya, 21 kuadrat ditambah 23 kuadrat ditambah 15 kuadrat per 4 dikurang 59 kuadrat per 12. Jadi totalnya 1195 dibagi 4, dan 59 kuadrat itu 3481, kemudian dibagi 12. Hasilnya 298,75 dikurang 290,08. Jadi total JKB-nya atau jumlah kuadrat barisnya itu 8,67. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat kolom atau JKK. Rumusnya JKK sama dengan sigma I sama dengan 1 K PJ pangkat 2 per B dikurang T pangkat 2 per BK. Kita masukkan angka-angkanya. 11 pangkat 2 ditambah 19 pangkat 2 ditambah 14 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 dibagi 3 dikurang 59 pangkat 2 dibagi 12. Kemudian hasilnya 903 dibagi 3 dikurang 3481 dibagi 12. Kemudian hasilnya 301 dikurang 290,008 dan total JKK-nya atau jumlah kuadrat kolomnya itu 10,92. Kemudian di sini ada penyelesaiannya lagi. Nilai hitung kita akan menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG. Rumusnya JKG sama dengan JKT. JKT itu jumlah kuadrat kecil dikurang JKB jumlah kuadrat baris dikurang JKK jumlah kuadrat kolom. Jadi kita masukkan angkanya, JKT-nya tadi 46,92 dikurang 8,67 dan JKK-nya 10,92. Kita dapatkan hasil JKG atau jumlah kuadrat galatnya itu 27,33. Yang E, kita menghitung kuadrat tengah baris atau KTB. Rumusnya KTB sama dengan jumlah kuadrat baris dibagi R dikurang 1. Kita masukkan angkanya, JKB-nya 8,67, R-nya 3, dibagi 3 dikurang 1. Kita dapatkan hasil kuadrat tengah garisnya 4,335. Kemudian kita akan menghitung kuadrat tengah kolom atau KTK. Rumusnya KTK sama dengan JKK per K dikurang 1. Kita masukkan angkanya, JKK-nya 10,92, kemudian K-nya 4, dibagi 4 dikurang 1. Kita dapatkan hasil KTK atau kuadrat tengah kolomnya 3,64. Selanjutnya kita akan menghitung kuadrat tengah galat atau KTG.
Rumusnya KTG sama dengan JKG. JKG itu jumlah kuadrat galat dibagi R dikurang 1 dikali K dikurang 1. Kita masukkan angkanya. JKG-nya 27,33, R-nya 3, dibagi 3 dikurang 1 dikali 4. 4 itu K-nya, 4 dikurang 1, kita dapatkan hasil kuadrat tengah galat atau KTG-nya 4,555. Dan terakhir, kita akan menghitung HF hitung baris. Rumus F hitung sama dengan KTB per KTG, kita masukkan angkanya 4,335 dibagi 4,555. Hasil dari F hitung adalah 0,9517. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian dari nilai hitung. F hitung kolam, rumusnya itu F hitung sama dengan kuadrat tengah kolam dibagi kuadrat tengah galat. F hitung sama dengan 3,64 dibagi 4,555. F hitung sama dengan 0,7991. Kesimpulannya, nilai tengah baris ada jumlah kuadrat baris sama dengan 8,67. Derajat bebasnya sama dengan baris dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Kuadrat tengah baris sama dengan 4,335. Ada F hitungnya sama dengan 0,9517. Selanjutnya jumlah kuadrat kolom sama dengan 10,92. Ada derajat bebasnya, kolom dikurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Ada kuadrat tengah kolomnya sama dengan 3,64. Ada F hitungnya sama dengan 0,7991. Di sini ada jumlah kuadrat galatnya sama dengan 27,33. Ada derajat bebasnya sama dengan baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Ada kuadrat tengah galatnya sama dengan 4,555. Jadi ada jumlah kuadrat totalnya sama dengan 46,92. Ada derajat bebasnya, baris kolom dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Jadi kesimpulannya, baik untuk kolom dan baris terima hak kosong karena F hitung ada di daerah penerimaan atau F hitung lebih kecil dari F tabel sehingga dapat disimpulkan setiap metode dan kelompok umur memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.